Chapter 86. Terjebak Cinta Perjodohan. Fahri dengan berhati-hati membuka pengait baju Alira. Fahri hanya menurunkan baju Alira sebatas perut, kemudian dia membuka pengait bra Alira dan membuat Alira langsung menjerit karena di saat gunung kembar yang semakin membesar dan sudah sangat mengeras itu tergantung tanpa ada apapun yang menahannya membuat Alira makin merasakan sakitnya. Apalagi lukanya sudah menempel dengan bra yang Alira kenakan itu. Dengan perlahan Fahri membalikan Alira untuk menghadapnya dan membuatnya duduk di tepi ranjang. Dan setelah Alira sudah terduduk sambil terus menangis, Fahri langsung berlutut di hadapannya. Alira jadi bingung dengan apa yang mau dilakukan suaminya itu. Karena dia tidak yakin kalau Fahri akan melakukan apa yang sedang dia pikirkan dalam pikirannya. Dan hal yang sedang difikirkan Alira pun terjadi. Fahri melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Faris putra kecilnya itu dan Alira hanya terdiam sambil menatap suaminya yang seperti bayi yang kehausan itu kemudian memejamkan matanya. Fahri melakukannya selama hampir setengah jam sampai dia mengeluarkan suara seperti orang yang kekenyangan. Aak, surah kekenyangan Fahri. Fahri mengeluarkan suara kekenyangannya berulang-ulang sampai membuat Alira yang tadinya menangis jadi tertawa geli sambil menatap Fahri yang sudah berdiri sambil membersihkan mulutnya dengan menggunakan tisu. Setelah itu Fahri langsung mengambil air putih yang berada di dalam kulkas yang terdapat di dalam ruangan itu dan langsung meminumnya. Sedangkan Alira dia sudah selesai menggantikan bajunya yang sudah basah dengan air susunya dengan baju yang berada di dalam lemari di kamar itu, dan sudah bersiap-siap untuk pulang karena dia sudah teringat dengan jagoan kecilnya di rumah. Dan kemudian Fahri yang sudah selesai minum itu langsung mengantarkan Alira sampai ke parkiran mobil karena Alira sudah ditunggu oleh supir Fahri yang sejak tadi sudah Fahri hubungi untuk menjemput Alira. Dan setelah Alira masuk ke dalam mobil, Fahri masih terus menatapnya sambil tersenyum sampai mobil melaju dan menghilang dari pandangannya. Dan setelah mobilnya sudah tidak terlihat, Fahri segera melangkah masuk ke kantornya sambil senyum-senyum mengingat kelakuannya sendiri. Sedangkan Alira yang sudah dalam perjalanan pulang itu juga senyum-senyum sendiri karena mengingat kelakuan suaminya tadi. Alira tidak menyangka Fahri akan melakukan hal itu. Selain mengingat kelakuan suaminya, Alira juga sangat bangga dengan suaminya yang begitu perhatian dan dia juga sangat bahagia dengan semua yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Karena Fahri itu orangnya sangat anti dengan hal-hal yang jorok, tapi untuk dirinya, suami tampannya itu tidak pernah geli atau menolak melakukan hal yang paling jorok sekalipun dan itu membuat Alira makin cinta dan menyayangi suaminya itu. Setelah sampai rumah, Alira langsung buru-buru masuk rumah karena dia sudah sangat merindukan putra kesayangannya itu. Biarpun baru setengah hari dia meninggalkannya, namun rasa rindu dan kangennya seperti sudah seminggu perpisahan dengan si gembul yang lucu itu. Tapi di saat dia baru memasuki pintu, dia kaget karena melihat mama dan papa mertuanya sedang bermain dengan cucu mereka di ruang keluarga. Dan Faris yang sedang bermain bersama oma dan opanya itu tiba-tiba jadi kegirangan di saat melihat mamanya yang sedang melangkah mendekatinya dan Alira pun tersenyum ke arah Faris sambil memanggilnya, "Halo jagoan mama." Panggil Alira, "Mama, ma, suara Faris, mama sama papa di sini dari tadi." Tanya Alira kepada mertuanya yang juga sedang menatapnya. "Enggak kok. Mama sama papa belum lama di sini. Kita mau ke acara teman papa, tapi karena rumah teman papa itu lewat sini jadi sekalian mama dan papa mampir untuk tengokin kalian. Tapi yang ada cuma Faris," jawab Mama Rita. "Oh iya ma, tadi aku singgah sebentar di kantornya Mas Fahri untuk ganti baju aku yang basah dengan air susu," jawab Alira. "Oh gitu, terus Fahrinya?" Tanya Mama Rita. "Dia lagi kerja ma, kerjaannya lagi menumpuk," jawab Alira. "Oh ya udah, kalau gitu papa sama mama pergi dulu ya sayang," sambung Papa Indra kepada Alira. "Iya pak, ma, hati-hati ya," jawab Alira kepada kedua mertuanya yang sedang asik mencium seluruh wajah cucu mereka dengan gemasnya. "Iya, dada cucu oma,
kata Mama Rita sambil melangkah dan melambaikan tangan kepada Faris yang sudah berada di dalam gendongan Alira. Setelah kepergian kedua mertuanya itu, Alira langsung melangkah membawa Faris ke kamarnya, dan sampainya di kamar, Alira yang merasa sedikit kecapean langsung memilih untuk berbaring di atas tempat tidur sambil menyusui Faris yang sudah mulai mengantuk. Mata Faris sudah mulai tertutup tapi mulutnya belum berhenti untuk menyusu, dan di saat Faris sedang menyusu, Alira malah teringat dengan apa yang dilakukan suaminya tadi. Akhirnya dia kembali tersenyum sambil membayangkan laki-laki tampan yang sangat teramat dia cintai itu. Alira sangat bahagia mendapatkan suami yang seperti Fahri, walaupun dia terkesan cuek dan kaku, tapi dia itu sangat hangat dan penuh kasih sayang terhadapnya. Apalagi semenjak ada Faris dalam hidup mereka, Fahri adalah superhero buat Alira dan juga Faris putra kesayangan. Chapter 87. 1 tahun berlalu, Fahri dan Alira yang baru selesai merayakan ulang tahun Faris yang kedua dan bersamaan dengan acara wisuda Alira itu mengajak anak mereka yang makin aktif itu ke Bali untuk berlibur, karena mereka ingin menikmati suasana pantai dan bermain air laut. Alira sudah wisuda 3 hari yang lalu, dia sangat bahagia di saat memakai baju sarjananya. Begitupun dengan Fahri, dia malah lebih bahagia di hari wisuda Alira dibandingkan hari wisudanya sendiri. Sampai-sampai dia begitu bersemangat untuk memotret istri cantiknya itu. Fahri mempunyai hotel berbintang dan villa yang sangat mewah di Bali, dan mereka memilih untuk menginap di villa mereka yang letaknya tidak jauh dari pantai. Setelah sampai di Bali pada pukul 10 pagi, mereka langsung menuju villa mereka. Faris yang sudah bisa berjalan itu sangat gembira dan bersemangat di saat dia melihat pantai yang indah dari villa mereka. Dia bermain dengan bebasnya ditemani Fahri, sedangkan Alira sedang sibuk merapikan barang-barang bawaan mereka dan setelah itu dia lanjutkan memasak untuk makan siang mereka. Karena mereka ke Bali tidak membawa asisten, jadi semuanya Alira yang mengurusnya sendiri dan di saat Alira sedang sibuk memasak, tiba-tiba Faris datang menghampirinya dan langsung menarik-narik ujung bajunya. Alira yang kaget langsung menatap putra kecilnya itu sambil bertanya, "Ada apa sayang? Mana papa kamu? Sana main sama papa. Mama tuh lagi masak," kata Alira sambil menatap Faris. Faris itu anak yang sangat pandai dan lincah. Walaupun dia baru berumur 2 tahun tapi dia sudah mengerti dan sudah bisa bicara walaupun tidak terlalu jelas. Faris kembali menarik ujung baju Alira di saat dia melihat mamanya itu kembali fokus dengan masakannya. Faris menarik-narik ujung baju Alira sambil berkata, "Pup, ma, pup," kata Faris sambil menunjuk ke bagian pantatnya. "Oh, kamu pup ya? Aduh, anak pintar jagoan mama," kata Alira sambil mengusap pipi gembul Faris. "Agoan mama papa," kata Faris dan membuat Alira langsung tertawa dan menunduk mencium pipi gembul Faris dengan gemasnya. Iya, jagoan mama sama papa," sambung Alira sambil terus tertawa dan kemudian memanggil Fahri. Maas Fahri," teriak Alira, tapi tidak dijawab sama Fahri. Karena ruang keluarga di villa itu lumayan jauh dari dapur. Karena Fahri tidak menjawab, akhirnya Alira melangkah keluar dari dapur sambil memegang tangan Faris. Sedangkan Fahri dia sedang berdiri di minibar yang terdapat di villa itu sambil meminum minuman yang ada di atas meja di hadapnya. Alira berjalan menuju ruang keluarga tapi tidak ada Fahri di sana, tapi karena dia mendengar suara musik berasal dari minibar, akhirnya dia menarik tangan Faris menuju minibar, dan sampai di sana. Alira langsung memanggil suaminya yang lagi asik mendengarkan musik dengan minuman di tangannya sambil membelakangi pintu itu. "Maas," Alira berteriak dan membuat Fahri langsung kaget dan berbalik menghadapnya dengan gelas yang berisi minuman di tangannya. "Ada apa?" jawab Fahri sambil meletakkan gelasnya dan menurunkan volume musik yang dia putar itu. "Nih." Farisnya buang air. "Aku tuh lagi sibuk masak. Kamu malah asik-asik minum di sini. Mama papa kan udah larang kamu untuk tidak minum lagi. Kenapa kamu masih minum?" Alira berkata dengan nada yang sedikit keras karena dia kesal melihat Fahri yang sedang minum anggur. "Iya, Mas nggak akan minum lagi,"
kata Fahri sambil melangkah dan langsung menggendong Faris, sedangkan Alira yang masih kesal masih menatap Fahri yang lagi asik mencium pipi gembul Faris dengan gemasnya kembali berkata, "Maas, aku nggak suka lihat kamu minum-minum lagi. Itu nggak bagus buat kesehatan kamu," kata Alira sambil menatap Fahri yang juga sudah menatapnya dengan mata yang sayu karena pengaruh minuman yang dia minum tadi. "Iya sayang, Mas janji nggak akan minum lagi," jawab Fahri dan langsung mencium bibir Alira dan melangkah pergi bersama Faris menuju kamar mandi, dan Alira pun langsung pergi ke dapur melanjutkan pekerjaannya. Fahri membawa Faris ke kamar mandi dan mereka mandi bersama. Selesai mandi, Fahri langsung memakai pakaiannya dan kemudian memakaikan pakaian Faris. Fahri sudah sering membantu Alira mengurus Faris, jadi dia sudah sangat lincah memakaikan popok dan yang lainnya. Setelah sudah rapi, Fahri langsung membawa Faris ke tempat tidur karena Faris sudah menguap. Tapi di saat Fahri membaringkannya di tempat tidur, Faris malah menangis meminta susu. Faris sekarang sudah minum susu formula. Dia sudah tidak menyusu di Alira lagi karena masa ASI-nya sudah selesai. Akhirnya Fahri kembali menggendongnya dan membawanya ke dapur dan Faris sudah tidak menangis lagi. Sampainya di dapur, Fahri melihat Alira yang sudah selesai memasak sedang mencuci peralatan masaknya. Fahri menatap Alira dalam diam sambil berpikir kalau Alira tidak hanya cantik dan menggoda, tapi dia juga pandai dalam mengurus anak dan suaminya. "Mama, minum cucu," rengek Faris dan membuat Alira sadar kalau Fahri dan Faris sudah berada di belakangnya. "Iya sayang, tunggu sebentar ya. Mama udah mau selesai nih," kata Alira sambil mempercepat gerakannya. "Mas, kamu udah mau makan?" tanya Alira. "Iya Mas, udah lapar, tapi Farisnya udah ngantuk nih," jawab Fahri. "Ya udah, kalau gitu aku bikinin dia susu dan Mas tidurin dia ya. Soalnya aku mau mandi, setelah itu baru kita makan," kata Alira yang sudah selesai mencuci peralatan masaknya dan akan membuatkan susunya Faris. "Iya sayang," jawab Fahri sambil menatap istrinya dengan mata sayunya. Selesai membuatkan susu buat Faris, Alira langsung beranjak mandi di kamar mandi yang terdapat di kamar tidur mereka, sedangkan Fahri langsung menidurkan Faris di atas tempat tidur. Chapter 88. Alira yang sudah selesai mandi keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk putih pendeknya. Dia langsung melangkah ke depan lemari untuk mengambil pakaiannya, sedangkan Fahri yang sedang memainkan ponselnya langsung menatap Alira di saat Alira sudah melepaskan handuk dan mau mengenakan pakaiannya. Fahri menatap tubuh indah istrinya itu tanpa berkedip sama sekali, dan tiba-tiba dia menarik nafas panjangnya dan membuangnya kasar sambil mengusap mukanya karena Fahri kecil di bawah sana sudah mulai bangun dan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi biarpun begitu dia mencoba untuk mengendalikan dirinya. Akhir-akhir ini Fahri selalu berusaha untuk bisa mengendalikan dirinya, karena hasrat Fahri itu datang bukan hanya di saat dia melihat Alira tanpa busana, tapi dia selalu berhasrat biarpun dia melihat Alira dengan pakaian yang lengkap dan tertutup, dan hasratnya yang tidak masuk akal itu membuat dia jadi kasihan dengan istrinya walaupun Alira tidak pernah menolak ataupun mengeluh di saat Fahri memintanya selesai berpakaian dan memakai segala perawatannya. Alira langsung mengajak Fahri untuk makan siang, tapi sebelum mereka pergi, mereka berdua sempat mencium jagoan mereka yang sudah terlelap itu. Setelah selesai makan, Alira dan juga Fahri memilih untuk duduk bersantai di balkon. Mumpung si kecil masih terlelap, mereka berdua mengobrol, bercanda dan tertawa dengan bahagianya. Tapi setelah hampir 1 jam Alira dan Fahri memutuskan untuk masuk karena merasa panas dengan teriknya matahari. Alira dan Fahri masuk ke dalam kamar mereka dan memilih untuk tidur bersama jagoan kecil mereka yang masih terlelap itu. Alira tidur di samping Faris sedangkan Fahri di samping Alira. Fahri yang sudah bertelanjang dada itu mendekap tubuh istrinya ke dalam pelukannya dan terlelap, dan Alira yang sudah terbiasa dan sangat suka tidur di peluk suami tampannya itu hanya tersenyum sambil memejamkan matanya. Pukul 3.30 tepat, Fahri, Alira dan Faris yang sudah terbangun langsung bersiap-siap ke pantai.
Mereka berjalan keluar villa menuju pantai dengan Fahri menggendong jagoan kecilnya sedangkan Alira hanya membawa kamera untuk mereka berfoto di pantai nanti. Sampainya di pantai, Alira langsung heboh. Dia menarik tangan Fahri di saat dia melihat pemandangan yang menurutnya indah kalau berfoto di sana. Sampainya di sana Alira langsung memberikan kameranya kepada Fahri sambil berkata, "Mas, turunin Faris sebentar dan tolong fotoin aku dong," kata Alira dan langsung berlari ke tempat yang menurutnya bagus untuk mengambil gambar. Dan Fahri hanya menuruti istrinya yang heboh itu. Dia menurunkan Faris dan langsung memotret istrinya yang sudah bergaya di depannya itu. Selesai memotret, Fahri langsung melihat hasil potretannya sambil tersenyum karena dia melihat gaya istrinya yang seperti anak abek. Apalagi tubuh Alira sekarang sudah sangat langsing tidak bohai seperti dulu lagi. Mungkin karena pengaruh menyusui Faris selama 2 tahun jadi berat badannya turun dan terlihat kurus. Dan tingkah Fahri itu membuat Alira jadi penasaran dan langsung berlari ke arah Fahri. Alira melihat gambar dirinya di dalam kamera itu dan dia langsung tersenyum genit kepada suaminya sambil berkata, "Lagi dong Mas." Rengek Alira kepada suaminya karena Fahri itu sangat tidak suka dengan memotret ataupun dipotret. "Ya udah, tapi satu kali aja ya," jawab Fahri dan Alira hanya mengangguk kegirangan sambil berlari ke tempat yang dia inginkan untuk berfoto. Alira yang memang jago dan pandai berpose, membuat Fahri jadi merasa resah dengan gayanya yang kedua ini, tapi biarpun merasa resah, Fahri tetap menuruti keinginannya, dan setelah itu Fahri kembali melihat hasilnya. Tapi kali ini dia sudah nggak tersenyum malahan dia menatap foto Alira di kamera yang berada di tangannya itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan, dan hal itu membuat Alira tambah penasaran. Alira pikir mungkin Fahri melihat penampakan di foto yang kedua itu. Akhirnya Alira melangkah menghampiri Fahri dengan wajah yang tegang sambil berkata, "Ada apa Mas?" tanya Alira sebelum dia melihat hasil foto keduanya itu. "Tuh lihat sendiri. Lain kali kalau mau berpose, jangan bikin gaya kayak gitu," kata Fahri sambil menatap istrinya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Memangnya kenapa Mas?" tanya Alira bingung. "Gayamu itu menyiksaku tahu nggak?" kata Fahri sambil menutupi depan celananya yang sudah menonjol itu. "Hahaha, hahaha." Alira tertawa sampai dia terduduk ke bawah. Dan Faris yang melihat mamanya juga ikut tertawa berguling-guling di bawah biarpun dia tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Akhirnya Fahri yang masih menegang itu langsung ikut tertawa karena melihat tingkah anaknya yang lucu itu. Alira dan Fahri tertawa terbahak-bahak karena ulah Faris. Dan Faris juga tidak mau kalah. Dia tertawa kegirangan di dalam pelukan papanya yang masih belum bisa berhenti tertawa itu. Mereka merasa sangat bahagia sore itu. Alira menemani Faris yang baru selesai menangis karena mau ikut papanya bermain papan seluncuran di laut sana. Mereka berdua bermain pasir di tepi pantai sambil bercanda dan tertawa. Sedangkan Fahri dia sedang asik dengan papan seluncurannya. Fahri yang sudah selesai bermain dengan papan seluncurannya itu berjalan ke tepi pantai sambil memegang papan seluncuran. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang sispek membuat semua mata para wanita yang ada di pantai itu menatapnya tanpa berkedip dan Alira yang melihat itu jadi risih sendiri. Sedangkan Fahri dia tidak menghiraukannya sama sekali. Dia terus melangkah sambil menatap Faris dan Alira yang juga sedang menatapnya itu. Faris sangat kegirangan melihat papanya yang sudah melangkah mendekati mereka. Sedangkan Alira, dia menatap Fahri tanpa berekspresi sama sekali. Dan Fahri yang sudah menyadari tatapan Alira itu langsung mendekati Alira dan mengecup bibir istrinya sedikit lama. Sebenarnya Fahri bukan laki-laki yang suka mengumbar kemesraan di depan umum, tapi dia melakukan itu biar para wanita yang menatapnya itu tahu kalau dia sudah punya wanita yang sangat dia cintai. Dan dia pun yakin, langkah yang dia ambil ini dapat merubah suasana hati Alira saat ini karena dia sudah sangat tahu sifat istrinya itu. Chapter 89. Keluarga besar Papa Indra akan berangkat ke Korea untuk menghadiri pernikahan Revan dan Mei Mei.
Mereka semua sudah bersiap-siap termasuk Fahri dan Alira yang baru kemarin pulang dari Bali. Mereka semua berangkat menggunakan jet pribadi milik Papa Indra yang lumayan besar dan bisa mengangkut mereka semua. Sampainya di Korea, keluarga besar Papa Indra yang ada di sana menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Apalagi ada Faris si kecil yang lucu dan menggemaskan itu. Semua orang berembut untuk menggendongnya. Dan yang digendong itu pun sangat bahagia dan kegirangan karena Faris adalah anak yang ramah. Dia tidak pernah takut dengan orang yang berada di sekelilingnya walaupun itu orang yang baru dia lihat. Sifatnya itu membuat Alira dan Fahri bangga dan sedikit leluasa. Hari pernikahan pun sudah selesai dan dilanjutkan dengan acara resepsi yang diadakan di sebuah hotel berbintang milik keluarga Papa Indra. Keluarga Papa Indra adalah keluarga yang sangat terpandang di Korea. Karena mereka termasuk pengusaha tersukses yang memiliki banyak kekayaan dari generasi ke generasi. Jadi acara resepsi Mei Mei dan Revan dihadiri ribuan tamu penting dan terhormat dari berbagai kalangan. Malam itu Mei Mei terlihat sangat anggun dengan gaun yang dia kenakan. Senyuman di wajahnya menandakan kalau dia sangat bahagia, dan semua mata yang ada di situ tertuju padanya. Dia seperti ratu di malam itu. Mei Mei melangkah dengan anggunnya digandeng oleh Revan yang terlihat gagah dengan celana panjang hitam dan jas hitamnya yang pas di badannya yang tinggi itu. Semua tamu sudah hadir di acara itu, termasuk Fahri yang sudah sejak tadi datang bersama kedua orang tuanya mengantar Revan. Sedangkan Alira dia berangkat belakangan bersama Grandma, karena dia harus membujuk Faris biar mau menunggu di ramah bersama Bi Ina. Alira dan Fahri memutuskan untuk membawa Bi Ina dari Jakarta karena hanya Bi Ina yang paling Fahri dan Alira percaya untuk menjaga Faris. Fahri dan Alira tidak mau membawa Faris ke pesta resepsi Revan dan Mei Mei, karena selain acaranya diadakan di malam hari, Alira juga tidak mau anaknya berada di tempat yang banyak terdapat minuman keras seperti anggur. Karena Alira tahu pasti ada minuman-minuman itu di acara besar seperti ini. Fahri yang sudah berada di pesta sedang menemani papanya duduk bersama rekan bisnisnya sambil menunggu acara dimulai, dan rekan bisnis Papa Indra itu berasal dari Amerika. Dia datang bersama istri dan anak perempuannya. Fahri dipersilahkan duduk tepat di sebelah anak dari rekan bisnis Papa Indra yang bernama Melinda itu. Dan Melinda sangat bahagia di saat Fahri duduk di sampingnya karena itu yang dia harapkan sejak tadi. Dari tadi Melinda terus melirik-lirik Fahri. Fahri mengobrol dengan rekan bisnis papanya yang bernama John itu dengan santainya sambil bersulang, tapi wanita di sampingnya itu sudah mulai menegang di saat dia memandangi Fahri dari atas sampai bawah, dan tiba-tiba dia sengaja menumpahkan anggur yang sedang dia pegang ke jas Fahri, dan membuat Fahri, Papa Indra dan orang tua Melinda kaget. Kemudian dengan cepatnya Melinda langsung mengambil tisu yang ada di atas meja untuk membersihkan jas Fahri dan di saat Melinda mau menyentuh dada Fahri menggunakan tisu, dengan segera Fahri mencegahnya dengan memegang tangannya sambil berkata, "Nggak perlu, aku bisa sendiri," kata Fahri dan hendak melepaskan tangan Melinda, tapi belum sempat Fahri melepaskan tangannya, Melinda dengan cepat langsung menggenggam tangan Fahri dan menatap Fahri yang juga sedang menatapnya. Sedangkan Papa Indra dan orang tua Melinda masih terus mengobrol tanpa memperdulikan mereka, dan pegangan tangan Fahri dan wanita itu membuat sepasang mata yang sedang menatap mereka dari arah sana terasa panas saking kesal dan Alira menatap Fahri dengan tatapan membunuh. Dan Fahri yang sudah melihat Alira yang berdiri di samping grandmanya sedang menatapnya langsung segera melepaskan tangan Melinda sambil berkata, "Papa, Om Tante, aku duluan ya," kata Fahri dan langsung melangkah pergi menyusul Alira dan grandma yang sudah melangkah ke arah Revan dan Mei Mei. Alira tidak memperdulikan Fahri, karena dia sangat kesal dengan apa yang dia lihat barusan, hatinya sangat sakit. Rasa-rasanya dia ingin segera meninggalkan acara itu, tapi dia memikirkan perasaan sahabatnya yang sedang menjadi ratu semalam itu. Alira dan grandmanya melangkah ke arah Mei Mei sambil bergandengan tangan. Penampilan Alira yang cantik dan seksi selalu mampu menghipnotis semua orang.
Keluarga besar Fahri dan semua para tamu menatap Alira dengan tatapan penuh kekaguman sampai ada yang membuka mulut mereka seperti orang bodoh. Sampainya di depan Mei Mei, Alira langsung memeluk dan mencium pipi Mei Mei sambil berkata, "Kamu cantik banget," kata Alira, "kamu kali yang cantik. Sekarang ini aku memang menjadi ratu semalam tapi kamu itu ratu kecantikan selamanya," kata Mei Mei, dan langsung mereka berdua berpelukan kembali sambil tersenyum, sedangkan Fahri yang ingin menghampiri Alira jadi mengurungkan niatnya dan duduk bergabung dengan keluarga besarnya tanpa memperdulikan Alira. Dan Alira tambah kesal dan emosi karena dicuekin Fahri. Maunya Alira Fahri datang merayunya dan menjelaskan semuanya tentang apa yang dia lihat tadi. Dalam pikiran dan benak Fahri pun seperti itu. Dia ingin menjelaskan semuanya tapi harus menunggu waktu yang tepat, karena dia tahu sifat istrinya yang gak mudah untuk percaya kalau hanya dengan menjelaskan. Jadi dia takut Alira akan tambah kesal dan pergi dari acara yang belum dimulai itu. Alira menatap Fahri dengan tatapan yang tidak bisa diartikan, dan Fahri yang sudah menyadari itu hanya cuek sambil mengobrol dengan pamannya yang berada di sampingnya. Dan sikap Fahri itu membuat Alira tambah geram. Alira yang makin emosi itu meremas pinggiran gaunnya sambil bergerutu di dalam hati. "Dasar laki-laki gatal, di saat aku nggak ada dia berkesempatan dekat-dekat sama wanita lain. Awas aja, sampai rumah aku nggak akan tidur sama kamu. Mending aku tidur sama Bi Ina daripada sama laki-laki gatal itu," gerutu Alira dalam hatinya.